Oke, Bu. Ya, teman-teman dengerin ya, supaya Anda tahu seperti ini nadanya, cara ngobrolnya, suaranya, cara connect. Ya, connect-nya dulu, connect juga banyak hal ya, sehingga kita waktu masuk Zoom jadi atraktif ya, jadi menarik orang. Ayo, silakan, Denny. Iya. Ya. Saya panggilnya calon nasabah saya Ci aja ya. Ya, oke. Oke. Pagi, Ci. Oh ya, Ya, pagi. izinkan saya, Ci, ya, share ini 8 risiko dalam hidup dan 4 masalah. Dan yang pertama itu terlalu banyak bencana ya. Seperti kita tahu ya, Indonesia ini kan emang bencana banyak banget ya. Ada gempa bumi, banjir, sebagainya. Terus sekarang juga termasuk ya, Ci, ya, yang lagi heboh dan happening banget ya sekarang ya, semua orang udah pasti tahu lah, nggak mungkin tutup mata ya, COVID-19 ini luar biasa ya. Dan hari ini juga saya baru dengar katanya udah tembus skenario terburuk nih, udah 1 hari udah tembus 40.000 orang yang kena positif. Waduh, Luar biasa ya. Terus yang kedua itu ada kecelakaan merajalela. Kecelakaan merajalela. Yang keempat itu ada penyakit kritis. Penyakit kritis kalau zaman dulu itu ya orang sakit ya, kita bisa ingat ya, dulu sakit ya sakit biasa aja gitu. Tapi kalau sekarang, zaman sekarang sakit ya udah benar-benar kritis gitu. Itu udah entah itu diabetes, cancer, jantung ya. Terus yang keempat itu ada hidup terlalu lama. Nah, kalau hidup terlalu lama harusnya happy ya. Wah, panjang umur, senang ya kan, tiap hari kalau kita ulang tahun dinyanyiin panjang umur ya kan. Kok ini bisa jadi bisa jadi salah satu resiko. Kenapa? Iya, karena hidup terlalu lama itu ternyata banyak biaya yang harus kita siapkan ya. Kalau orang zaman dulu tuh rata-rata usia kan cuma sampai 60 udah meninggal. Nah, kalau sekarang tuh orang panjang umur bisa sampai 80 dan 85, dan itu butuh dana pensiun lebih banyak dan butuh long term care segala macam, itu harus dipersiapkan. Ini resiko. Nah, ini saya udah siapin beberapa data ya. Ci, kalau Cici bisa ingat nih, Ci, ya, selama tahun 2021 aja deh, nggak usah tahun-tahun sebelumnya, 2021, itu bencana yang ada di Indonesia itu apa aja sih, Ci? Pernah entah Cici dapat dari berita, dari detik, online, apa gimana ya kan? Pertama, banjir Jakarta. Saya rumahnya banjirnya sampai begini. Iya, tenggelam ya, Bu ya? Tenggelam ya, Ci, ya? Iya, itu banjir tuh, itu ya orang kalau Jakarta ya pasti udah tahu lah semuanya. Wah, udah langganan banget ya. Terus ada gempa bumi juga ya kan, Gunung Merapi segala macam, itu luar biasa ya. Ini bencana alam ya. Sepanjang 2021 aja ternyata itu ada 1.125 bencana alam terjadi di tanah air kita tercinta nih. Itu banyak banget. 1.125 bencana alam. Luar biasa ya. Nah, ini karena ya ini ya, emang kita nih Indonesia ini terletak di lokasi cincin api Pasifik. Kita hidup emang berdampingan ya, jadi dengan bencana ya. Seperti yang ini salah satu artikel yang mungkin Cici pernah ingat nonton di berita ya, itu yang di NTT itu. Yang oh iya, bener, ngeri loh. Itu ngelihatnya ngeri, orang tertimbun ya kan, itu aduh, itu udah kayak di TV kayak di sinetron, film-film horor gitu, kayak wah ini benar, ternyata ini ada di dekat kita dan itu terjadi di lingkungan kita, Indonesia ya kan, Indonesia tercinta. Jadi ya kita udah siap lah, udah tahu ini emang ternyata Indonesia itu emang hidup letaknya tuh di daerah yang rawan bencana. Ini juga menyebabkan salah satunya ya, ekonomi kita ini hancur. Setiap kali kita mau bangun ada bencana. Sekarang lagi ya kan pandemi udah inilah, aduh, udah tambah memperparah ya, ekonomi tambah hancur ya Ci ya. Betul. Nah, terus ini ada lagi yang tadi yang ketiga ya, kecelakaan. Nah, kalau kecelakaan yang Cici ingat nih, Ci, kecelakaan pesawat nih, yang paling yang tahu nih, Ci, yang masih fresh nih apa nih, Ci? Yang masih Cici ingat nih? Itu tahun ini Sriwijaya Air. Ada Sriwijaya Air ya. Temennya. Iya, itu benar-benar ya. Kalau kita naik pesawat itu kan kita berharapnya kita akan sampai tujuan ya kan. Dan setiap kali kita mau berangkat kita pasti WA atau telepon ke orang-orang terdekat kita ya. Saya udah mau berangkat nih, saya nonaktif dulu handphonenya, nanti orangnya balas save flight ya. Semoga selamat sampai perjalanan ya kan. Ternyata kita nggak pernah tahu benar ya yang namanya kecelakaan ya. Pesawatnya udah bagus segala macam, kita nggak tahu kondisi
cuaca apa gimana ya kan, ternyata orang yang menunggu di tempat tujuan nggak pernah benar-benar mendapatkan kita ada di sana ya kan. Itu benar-benar terenyuh ya. Kalau saya pribadi ya Ci ya, yang paling saya ingat itu ya kejadian yang 29 Oktober 2018 itu yang pesawat Lion Air itu. Oh. Yang katanya iya pesawat Lion Air itu yang dia pakai pesawat baru yang Boeing Max 737 itu ya. Yang dulu yang sebelum kecelakaan, wah semua naik pesawat tuh pengen naiknya yang bagus nih, pesawat yang terbaru waktu itu Boeing Max 737. Ternyata pas saya lagi buka detik ada info Lion Air ini signalnya hilang, miscommunication, apa nggak dapat signal segala macam ya kan. Saya pikir wah mungkin itu error apa gimana kali, itu kan pesawatnya pesawat baru. Ternyata 30 menit kemudian langsung di info ternyata itu pesawatnya jatuh. Aduh, itu benar-benar itu kita nggak pernah tahu nasib kita ya gimana. Jadi ini kecelakaan yang heboh ya ini di Indonesia yang 10 tahun yang 10 kecelakaan yang paling menyebabkan banyak banget jumlah orang yang meninggal. Terus kalau misalnya ini Ci, kalau saya boleh nanya nih Ci ya, kira-kira nih Ci setiap jam nih di Indonesia nih kita lagi ngobrol seperti gini nih, kita lagi ketemu di Zoom seperti ini ya 1 jam, ada berapa orang sih yang meninggal Ci? Oh, berapa orang ya? Nggak tahu. Ini kan saya udah keburu buka ya slide-nya ya. Ini menurut infonya ya nih, ternyata tuh 1 jam kita lagi ngobrol begini, ternyata ada 3 orang yang meninggal di luar sana. Waduh. Akibat kecelakaan jalan di Indonesia, ya kan? Itu luar biasa, kita ngobrol begini, kita aman, ternyata di luar sana kita tahu ada 3 orang yang meninggal. Nah, itu faktor penyebabnya apa sih yang terbesar? Ternyata faktor penyebab yang terbesar itu 61% itu karena faktor manusianya. Entah itu pas dia lagi mengemudi lagi ngantuk, apa gimana ya kan? Apa lagi dalam pengaruh obat, apa dia kecapean kerja, itu 61% karena faktor manusia. Dan 9% itu karena faktor kendaraannya. Kendaraannya itu nggak layak pakai, entah remnya blong, apa gimana ya kan. Dan 30%-nya itu karena prasarana dan lingkungan. Itu jalannya berlubang, licin, apa gimana ya kan. Nah, kalau di sini saya pribadi ya Ci ya, saya kan dulu emang background-nya saya orang lapangan ya. Saya kemana-mana itu bawa motor ya kan. Bisa dibilang dari pagi berangkat jam 6 sampai sore lagi jam 7 tuh saya di jalan naik motor ya kan. Saya tuh setiap hari tuh pas 1 bulan tuh pasti ada kecelakaan yang saya ketemuin. Bukan saya ya, tapi kejadian yang saya pas lagi melintas misalnya di daerah Gunung Sahari apa gimana. Pas sorry tadi ada telepon. Nah, jadi kecelakaan 1 bulan tuh adalah 3 atau 2. Itu kakinya patah sampai saya lihat sendiri ya kan, tulang kering itu keluar gimana, itu ngeri banget, ngeri banget lah, gede rasanya lihatnya itu. Jadi saya sadar ternyata tuh kita itu kalau di jalan itu ya, kita udah hati-hati, belum tentu orang lain hati-hati. Kita udah hati-hati, orang lain belum tentu hati-hati. Sorry nih, maaf. Sorry, ada gangguan teknis. Nah, ini saya lanjut ya. Nah, ini kalau kita bisa lihat ya Ci ya. Ini saya ada statistik di mana ada tabel yang merah itu penderita stroke, yang kuning itu gagal jantung, yang oranye itu jantung koroner. Nah, kalau kita lihat statistiknya nih ya, 364.000 yang paling panjang yang warna merah stroke itu terjadi untuk usia 55 sampai 64 tahun. Dan itu yang kuning itu yang gagal jantung itu ada 60.000 kasus gagal jantung, dan yang oranye itu jantung koroner ya, itu ada 157.000. Nah, ini Ci, kalau kita yang lebih tragis lagi kita lihat lagi grafik yang ke atas. Ternyata yang warna oranye usianya itu 15 sampai 24 tahun. Itu udah terkena resiko jantung koroner. Bayangin 15 tahun itu kalau kita ini ya baru MP menuju ke SMA ya. Benar ya Ci ya? Iya. Itu udah ada yang 42.000 orang yang terkena jantung koroner. Nah, ini menunjukkan apa? Ternyata tuh ternyata bukan orang yang udah
produktif aja yang bisa kena resiko jantung koroner, gagal jantung ya. Ternyata orang-orang produktif aja kita lihat nih, yang 35 sampai 44 tahun itu pun banyak. Ya kan di usia produktif. Nah, terus gimana kalau usia produktif udah kena sakit kritis? Wah, itu kan benar-benar resiko ya, resiko yang kita harus pikirkan. Ini berdasarkan fakta loh, ini berdasarkan statistiknya begitu. Ya. Nah, terus ini Ci, kalau saya boleh nanya ya Ci lagi ya. Saya nggak jadi nanya nih Ci ya, karena saya penasaran pengen tahu nih Ci pernah dengar gak sih di lingkungan terdekat dari Cici nih ya, orang yang terkena jantung, orang yang terkena kanker, penyakit paru atau diabetes di lingkungan terdekat, Ci? Ada nggak, Ci? Ada lah. Bapak saya aja sakit jantung. Iya. Nah, itu Ci, kalau boleh tahu Cici tahu nggak itu biaya pengobatan itu berapa sih? Oh, mahal itu. Mama saya jual emas. Iya, sampai harta dijual ya semua ya. Waktu Iya, mau operasi. Benar banget. Itu biayanya itu bukan biaya sedikit punya, itu biayanya luar biasa itu. Saya ambil contoh lah di sini yang untuk sakit jantung. Sakit jantung itu kalau orang dulu ya, teknologinya itu kan kalau misalnya ada penyumbatan di jantung itu kan bypass ya. Di bypass itu tulang rusuk kita ini dibelah ini, digergaji. Kan dalam kondisi itu udah terbius ya, terus jantung kita dikeluarin, nah terus baru dilakukan tindakan operasi, ya kan jantung kita dari badan kita. Nah itu yang resiko yang tinggi seperti itu, tindakan operasi resiko tinggi itu biayanya udah 150 sampai 300 juta. Nah, itu ya, beruntungnya sekarang kan teknologi semakin maju ya, ilmu kesehatan juga semakin maju jauh ya. Ini ada yang menggunakan ring. Jadi ringnya bukan kayak ring cincin kawin ini ya, enggak ya. Ringnya itu dia kayak kawat gitu, yang panjang kayak sedotan, dimasukin via kateter segala macam ya, dan itu langsung menuju ke tempat penyumbatannya. Nah itu tahu nggak Ci, kira-kira Ci, biaya satu ring itu berapa Ci? Lebih mahal ya pasti dari cincin kawin kita ini. Oh iyalah, kayaknya 100 juta minimal ya. Iya betul Ci, itu ya antara ada 50 sampai 100 juta lah ya. Ada yang kategori ring yang bagus atau yang sedang apa gimana ya. Nah itu kalau satu ring aja itu sudah 100 juta. Kalau misalnya penyumbatannya ada 4, berarti butuh 4 ring. Dan itu kurang lebih ya butuh biaya 400 juta. Belum tindakan pengecekan jantungnya, EKG segala macam, itu butuh biaya yang besar. Ya. Nah ini menurut WHO nih 35% kematian di Indonesia itu disebabkan oleh ya penyakit-penyakit ini nih. Kanker, diabetes, ya kan, jantung, ya kan. Nah, ini data juga untuk diabetes sendiri untuk cuci darah ya, butuh biaya antara 50 sampai 120 jutaan. Untuk kanker sendiri, untuk dia pengobatannya itu butuh 100 jutaan juga. Pribadi saya juga mau share ya, teman saya ada usia kayak saya, usianya itu 33 tahun, dia udah terkena breast cancer, maaf Ci. Dia terkena breast cancer. Tadinya dia nggak kenapa-napa, dia nggak berasa apa-apa. Dia orangnya tuh kalau dia lagi hobi makan, terus ya sampai dia badannya besar. Terus kadang cowoknya udah protes ya kan, dia diet ketat segala macam ya kan. Akhirnya badannya kurus lagi. Dan pas badan lagi kurus itu dia berasa ada benjolan di payudaranya. Dia pikir ini mungkin ya gimana gitu ya. Nah, dia iseng, dia cek. Ternyata itu udah cancer. Cancer itu udah sering lanjut. Dan bahkan iya, karena kansernya itu dia sampai udah menjalar ke getah beningnya dia. Nah, itu usia baru 34 tahun loh, nggak ada yang tahu dia pola hidup dia sehat, tapi bisa begitu kan? Nggak tahu juga ya karena apa ya. Nah, itu sampai sekarang itu 1,5 tahun lalu dia udah dibuang payudaranya, maafnya sebelah itu udah dibuang semua, udah ada ya di Indonesia. Itu habis biayanya waktu itu kurang lebih sekitar 300 jutaan lah, termasuk kemoterapi pertama dia. Dan sampai sekarang dia masih rutin setiap bulan itu dia kemoterapi. Kemoterapi dia itu 1 bulan tuh bisa 2 kali kemo, itu kurang lebih habis antara 40 sampai 80 jutaan 1 bulannya. Jadi benar ini berdasarkan data ini benar. Cancer itu pengobatan 100 sampai 100 juta itu iya benar, itu real. Dan beruntungnya dia waktu itu udah ambil plan kesehatan sama saya, dan itu sampai sekarang masih di cover sama proteksi kesehatan itu. Gitu. Dan ini juga ada penyakit paru ya, penyakit paru PPOK ya. Ini terapi rawat inap itu kurang lebih 3,5 juta per bulan. Nah, itu sekian presentasi dari saya. Saya lanjutkan lagi ya ke
ke Fani, Felicitas Fani. Fani, siap Fani? Ya. Oke. Great. Halo Cilinda. Hai. Ya. Oke, aku lanjutin ya, Ci ya. Ya. Presentasi dari Denny tadi di awal dia ada bilang bahwa mengenai menyinggung soal COVID. Ini gara-gara COVID juga nih kan yang bikin kita ketemu via Zoom gini ya, Ci ya. Mungkin kalau misalnya nggak COVID, mungkin kita sambil nongkrong, kita sambil ngopi ya. Iya, betul. Udah ketemu face to face gitu, nggak kayak gini. Nah, menurut statistik yang muncul di layar ini, ya kan ini adalah update terakhir tanggal 16 April. Tapi ini udah out of date. Yang terakhir bahkan udah positif udah 2,5 juta loh, Ci. Ini udah jauh banget. Jadi pernah waktu tuh ada yang bilang dari case 0 sampai 1 juta itu butuh 1 tahun tuh. Tetapi dari 1 juta ke 2 juta itu cuma butuh 3 bulan loh. Itu sih luar bener-bener ngeri banget emang. Dan aku juga yakin lah ya, mungkin Cici juga sekitarnya juga pasti ada juga banyak juga yang kena COVID ya. Iya, keluarga teman saya. Pasti ada juga, aduh amin-amin mungkin juga ada mungkin yang berita duka cita juga gitu kan. Ya. Ini aja sepupu kita juga ada juga yang lagi isoman. Ya, emang ngeri-ngeri sekarang. Ini semua gara-gara apa sih yang 1 juta sampai 2 juta bisa sampai 3 bulan kayak gitu? Ini gara-gara dari virus baru dari India gitu, Ci. Ya kan ada yang varian Delta, ada yang varian Kappa sekarang. Aduh macam-macam deh. Serem banget emang. Nah, melanjuti dari yang teman saya bilang tadi ya kan dalam 8 resiko hidup ini yang kelima adalah inflasi semakin besar. Ini adalah menjadi masalah sekarang. Masalah besar juga. Karena kalau misalnya kita kalau mau nabung, akhirnya tabungannya semakin dikit. Iya dong, Ci, kan inflasi semakin besar, otomatis barang-barang kan semakin mahal. Udah nggak, Ci? Kayaknya 10 bakso jawir kayaknya cuma belasan ribu, sekarang kayaknya udah hampir 3 kali lipat gitu kan. Jadi kita mau nabung juga otomatis semakin dikit. Nah, kemudian banyak juga orang juga punya pelindungan akhirnya jadi terlalu rendah loh, Ci. Ya kan? Kita pikir deh, pasar yang udah maju aja, kayak negara tetangga kita yang terdekat deh, Malaysia ya. Itu Malaysia gitu, kayak Taiwan, mereka aja pelindungannya itu nggak nyampe 1 tahun gaji loh, Ci. Bayangin aja. Kayak di Malaysia nih, cuma sekitar kayak 500.000 ringgit gitu kan. Itu kalau kita kali 4.000 kurs kan, cuma sekitar 200 juta. Kalau misalnya Taiwan, itu sekitar 600.000 Taiwanese dollar, sekitar 300 juta. Nah, kira-kira nih, Ci, kan Malaysia lebih maju nih dari kita, kemudian Taiwan lebih maju dari kita, mereka aja nggak nyampe nih 1 tahun gaji. Nah, kalau menurut Cici, Indonesia berapa gaji nih kira-kira kalau Cici mau nebak? Gitu ya. Mungkin kira-kira less than 100 million kali ya. Waduh, itu bener-bener sih. Emang nggak nyampe 6 bulan, Ci, bahkan, Ci. Mereka nggak nyampe setahun, kita bahkan nggak nyampe 6 bulan. Jauh banget bahkan dari setahun. Dan emang bener, kata Cici, tebakannya. Nggak nyampe sekitar 100 juta. Jadi pelindungan kita emang masih kecil banget lah, gitu. Tapi, Ci, masih begitu, ada aja tetap ada yang bilang, aduh saya nggak mau beli asuransi, saya mendingan investasi sendiri aja. Gitu kan. Bahkan orang terdekat saya aja dia ngomong kayak gitu. Udah, Ci, aku investasi sendiri aja deh, katanya gitu. Tetapi dengan kondisi sekarang yang lagi COVID, yang nggak menentu ekonomi kayak sekarang, itu investasi aja bikin kerugian tuh terlalu besar bahkan. Karena kan kompetisi juga, macam-macam tuh banyak banget. Nah, dari 8 risiko ini nih, Ci, ya kan kita gabungkan tuh ke 4 masalah. Nah, apa aja sih 4 masalah? Yang pertama tuh adalah penuaan. Masyarakat kita kan emang semakin lama semakin tua. Kita aja makin tua ya, Ci ya. Mau makin muda nggak bisa ya. Enggak lah. Nasib itu. Nah, kemudian ukuran keluarga sekarang aja tuh semakin kecil. Kalau zaman dulu kan orang bilang, oh banyak anak, banyak rezeki nih. Kalau sekarang banyak anak, pusing kepala. Di belakang nanti saya jelasin deh, kenapa kalau makan banyak anak pusing kepala gitu. Nanti teman banyak saya biaya. Iya benar, itu salah satunya. Berentet panjang, jadi masalah itu ke depannya, Ci. Nah, kemudian juga ditambah dengan globalisasi, kita memang kan semakin banyak ide juga dari pasar yang lebih maju. Ditambah juga sekarang teknologi kan juga semakin berkembang sekali. Nah, kan kita di sini tuh kita nggak menyediakan tuh asuransi, Ci. Tapi kita tuh lebih menyediakan tuh perlindungan. Nah, kenapa bisa perlindungan? Nggak ada loh satu orang pun yang bilang nggak butuh perlindungan. Mungkin dia bisa ngomong nggak butuh asuransi, karena emang asuransi itu kan pilihan ya. Tetapi perlindungan itu adalah sesuatu tuh yang wajib dan harus. Gitu. Makanya ini adalah salah satu konsep tuh yang penting. Karena apa? Kenapa sih asuransi itu diciptakan karena apa?
Karena ada risiko ini, ada 8 risiko hidup ini. Karena kalau nggak ada risiko, itu saya yakin tuh pasti nggak akan ada itu kebutuhan akan asuransi. Iya nggak sih ya? Makanya kita di sini tuh nggak cuma sekedar untuk jual asuransi, tapi kita juga membantu orang loh, ya kan, membantu teman-teman di sekitar kita untuk menerima proteksi atau pelindungan itu sendiri. Gitu, Ci. Oke, nanti next slide-nya saya lanjutkan sama teman saya, Ci ya, Benny. Oke, silakan Ben. Ya, thank you. Thank you, Ci. Ya, luar biasa teman-teman dengerin ya cara ini teman-teman itu bagus. Yuk, silakan. Benny ya. Ya, Benny. Bentar ya. Keren lah, mana nggak keren, kalau nggak keren nggak ditampilin tuh. Coba Denny and the gang. Jadi teman-teman bisa belajar bagaimana dia live, ada rohnya kalau ngomong, hidup. Silakan. Ya, bentar ya. Ya. Oke, ya. Pagi semua, Cilinda. Makasih semua udah kasih kesempatan buat kelompok 8 buat presentasi. Sekarang saya ingin menjelaskan apa sih nilai dari asuransi jiwa. Asuransi jiwa itu adalah kami adalah perencana kehidupan yang menyediakan solusi life untuk permasalahan set. Kira-kira Cilinda kayaknya belum. Pernah dengar? Kayaknya belum. Pernah dengar? Slide-nya belum, Ben. Udah. Belum. Belum. Oh, belum. Sepertinya laptop lu masih belum beres. Ya. Gimana sih, Bro? Laptopnya mesti disayang-sayang dulu. Iya nih. Ya. On the way. Yes, betul. Bentar ya. Okay. Kok nggak bisa ya? Udah keluar belum? Udah, tinggal ya, cuman return nilai aja. Ya. Return udah? lagi return. Udah? Ya, betul. Ya. Udah. Good. Oke, ya. Udah. Kami adalah perencana kehidupan yang menyediakan solusi life untuk permasalahan set. Kira-kira Cilinda pernah dengar nggak sih set itu permasalahan apa yang ada kita alami? Belum kelihatan slide-nya. Klik, ya. Nah, ini, ya. Oke, ya. Ya. Oke. Pernah dengar nggak sih, Ci? Ya, udah kelihatan. Nah, set itu apa? Set itu adalah satu, sakit. Kedua, usia semakin tua. Yang ketiga, death. Cilinda setuju nggak kalau setiap manusia itu pasti mengalami hal tiga ini? Oh. Bahwa ya, seorang itu pasti akan mengalami sakit, entah itu sakit ringan atau sakit berat. Iyalah. Yang kedua, setiap orang itu pasti semakin tua. Nggak ada kan Cilinda ya, orang semakin muda ya, Ci ya? Iya. Yang ketiga itu death atau kematian atau meninggal, atau kita bilangnya check out dalam dunia ini ya. Iya. Sebenarnya semua orang itu pasti meninggal, cuma kita nggak tahu aja kapan dan waktunya. Nah, karena ada permasalahan ini, maka kita bisa simpulkan ada 4 solusi. Solusinya apa sih, Cilinda? Yang pertama itu lifetime protection, yaitu proteksi seumur hidup. Yang kedua, income when disabled, yaitu saat kehilangan pendapatan. Yang ketiga, financial planning, perencanaan keuangan. Jadi sebelum kita menjalani hidup ini, kita harus ada nih perencanaan keuangan ke depan. Gimana kalau misalkan kita sakit atau pensiun. Yang keempat, emergency fund atau dana darurat. Ya. Oke deh. Next. Ini fakta kehidupan. Apakah sebenarnya orang membutuhkan solusi life apa enggak sih? Nah, ini fakta yang pertama ya, Ci ya. Fakta yang pertama itu, kita itu bukan hidup lebih panjang, tapi sekarat lebih lama. Lebih dari 70% kemungkinan orang yang tinggal di perkotaan menderita karena penyakit kronis. Kira-kira Cilinda, 70% itu kemungkinannya besar apa enggak sih? Dari satu grup orang nih, Ci, 10 orang, 7 orang yang kena. Waduh. Itu bisa kena juga itu. Saya ada pengalaman nih, Ci. Jadi saya ada satu nasabah ya. Dia itu kena penyakit stroke. Selama 5 tahun. Kira-kira kalau misalkan orang kena stroke, biaya medis jangka panjangnya itu mahal apa enggak sih? Oh, mahal lah. Ya, Ci, ya.
Mahal banget. Nah, belum kita bayar susternya. Menghabiskan uang aja. Iya, benar, Ci. Belum lagi kita bayar alat support hidupnya. Jadi itu bisa dibilang biayanya mahal banget ya. Kenapa sih 70% orang tinggal di perkotaan? Karena rata-rata orang yang tinggal di kota besar, Ci, itu resiko stresnya lebih gede. Karena biaya hidupnya lebih tinggi. Atau enggak kalau kita udah mau keluar kerja aja deh, Ci, udah kena macet duluan. Pagi udah macet-macetan, pulang macet-macetan. Nah, jadi solusinya gimana sih? Mereka butuh apa? Mereka butuh dana jangka panjang. Nah, siapa sih solusi yang paling berguna, solusi yang paling bagus untuk menyediakan dana tersebut? Menurut Cici siapa, Ci? Solusi dana panjang. Ya, siapa yang mempunyai solusi yang paling bagus untuk membiayai media jangka panjang? Mungkin perusahaan asuransi kali ya. Atau bank kali ambil duit sendiri. Nah, berarti ini si Linda sudah ini nih. Nah, ini sekarang fakta kedua, Ci. Fakta kedua. Tahu nggak, Ci, bahwa lebih dari 85% orang itu meninggal karena penyakit kritis. Jadi tadi 70% kemungkinan, sekarang lebih gede lagi, Ci. Jadi sebelum orang meninggal, itu 80% pasti kena penyakit kritis. Kenapa bisa meninggal? Karena rata-rata penyakit kritis mematikan organ-organ vital dalam tubuh. Tadi Cici kan udah ditanya kan sama si Kode ini, kira-kira ada nggak sih lingkungan atau teman yang pernah kena penyakit kanker, tumor, kira-kira biayanya murah atau mahal, Ci? Ya mahal lah. Mahal ya, Ci ya? Nah, baik lagi, Ci. Kira-kira orang yang bisa menyediakan untuk mengcover biaya tersebut siapa, Ci? Mungkin perusahaan asuransi ya. Yang nggak usah pakai duit sendiri ya. Kita nyantai-nyantai aja, Ci ya. Oke. Fakta ketiga, Ci. Fakta ketiga itu orang pada umumnya akan menghabiskan 1/3 dari tabungannya untuk pengobatan dan jumlah ini terus meningkat. Ini ada artikel, Ci ya, saya bacain. Di Taiwan, industri asuransi melakukan sebuah riset, Ci. Di sana dilakukan penelitian bahwa di atas usia 60 tahun, setiap orang itu akan membutuhkan sekitar $5.000 USD per tahun. Kira-kira 5.000 USD itu berapa juta sih, Ci? Wah, 70 kali ya, 70-80 juta kali. Ci ya. Kira-kira 70 juta per tahun itu biaya besar apa enggak, Ci? Besar lah. Besar ya. 70 juta itu belum kita hitung biaya makan, biaya bayar listrik, biaya air, itu cuma 70 juta cuma buat bayar kayak obat-obatan, kursi roda, dan sebagainya. Dan sekali lagi, Ci, pertanyaannya, siapa sih punya solusi terbaik? Asuransi lah yang paling bagus. Nggak usah pakai duit sendiri. Benar, Ci. Oke, next ya. Ya, next thank you. Akan dijelaskan oleh teman saya. Mas Benny. Iya. Next siapa? Berdi. Ya. Bentar, aku share screen dulu ya. Ya. Oke, Ci, melanjutkan dari Benny ya, Ci. Ya. Fakta kehidupan yang keempat. Ya. Inflasi biaya kesehatan selalu lebih besar daripada kenaikan gaji. Jadi yang inflasi, Ci, ini bukan cuma bahan pokok doang, tapi biaya kesehatan pun juga naik. Naiknya berapa? Naiknya 8,5%, Ci. Menurut Cici, 8,5% itu kenaikannya per tahun itu besar apa enggak, Ci? Besar lah, lebih besar daripada deposito. Nah, itu dia, Ci. Aduh, besar banget. Parah tuh. Coba. Nah, jadi kenaikan biaya pengobatan, Ci, itu selalu lebih besar daripada kenaikan gaji. Jadi pada akhirnya inflasi biaya pengobatan ini pasti akan makan gaji-gaji kita. Jadi kita nggak bisa nabung lebih banyak lagi, Ci. Lalu fakta yang kelima. Yang kelima itu adalah perbandingan antara masa produktif dan masa pensiun. Ya. Di mana kita di masa produktif, contohnya kita bekerja misalnya 25 tahun, 30 tahun, tapi masa pensiun kita bisa lebih panjang dibandingkan masa produktif kita. Nah, oke. Ini adalah realitanya, Ci. Sebelum aku lanjut, Cilinda pernah dengar nggak yang namanya sandwich generation? Oh, apa itu ya? Nggak pernah. Ini Ci, ini sebenarnya sandwich generation ini, Ci, ini merupakan kehidupan yang paling nyata tapi sekaligus sedih, Ci. Jadi kalau misalnya aku kasih ilustrasi ya, Ci. Ya. Nah, ini yang hijau, ini contoh misalnya aku pasangan muda sama ada istri ya. Yang aku udah umur 35 sama 33.
Nah, biasanya pasangan muda masih punya orang tuanya yang masih lengkap ya. Nah, yang merah ini adalah orang tua, sedangkan yang hitam ini contohnya itu kayak kakek atau nenek kita. Oh. Ya, kita bisa 65-62 karena kan udah sebelumnya udah diomongin ya, karena kan harapan hidup kita yang di sekarang ini dibanding dulu jauh lebih panjang. Yeah. Nah, lalu nyambung lagi kayak apa yang si Fani ngomong, kalau problemnya adalah sekarang smaller family members. Nah, di mana biasanya 2 anak lebih baik ya, Ci, iklan di mana-mana. Nah, ini yang biru ini adalah contohnya adalah anak-anak kita. Ya. Nah, jadi apa, Ci, yang terjadi di sini? Aku umur 35 dan punya pasangan hidup. Di mana biasanya kita punya anak ya. Anaknya 2 misalnya. Nah, jadi kalau misalnya di sini, aku juga harus menghidupi orang yang di atas, Ci, yaitu orang tua aku. Jadi nggak cuma sekedar misalnya biaya makan, biaya listrik, atau sebagainya, sampai biaya pengobatannya pun itu juga harus biasanya kita yang tanggung. Walaupun misalnya orang tua nih bilangnya, aduh kamu nggak usah deh bayarin pengobatan papa atau mama, papa kamu masih punya duit. Tapi yang namanya orang tua ya, Ci, kita sebagai anak mana tega sih, Ci? Pasti kita keluar duit lah, nggak mungkin kan? Iya, betul. Nah, di sini kita biarin orang tua kita, tapi nggak menutup kemungkinan juga, Ci, kita juga bisa menghidupi kakek atau nenek kita. Beberapa mungkin ada yang seperti itu. Ya. Betul. Nah, kalau dilihat seperti ini, berarti aku yang hijau, Ci, itu kita kasih makan atau menghidupi berapa orang, Ci? Wah, 1, 2, 3, 4. Kayaknya termasuk sendiri itu ada 10 kali ya? Betul, Ci. Ini termasuk kita sendiri. Jadi kita ada 10 ya yang harus diinin ya. Ya. Nah, jadi bukan hanya itu aja, Ci. Nah, di samping itu, biaya hidup akan semakin tinggi, Ci. Lalu, pengembalian investasi akan semakin turun. Ya. Contohnya kalau misalnya kita lihat di pandemi kayak gini ya, Ci, sekarang deposito suku bunga berapa sih, Ci, sekarang dibanding dulu? Waduh, 3 aja. 3 aja udah puji Tuhan, Ci. Setahun itu. Amburadul udah sekarang mulai. Iya. Nah, oleh karena itu, muncullah menurunnya manfaat kesejahteraan sosial, Ci. Nah, jadi kita butuhnya apa, Ci? Nah, kita butuhnya adalah perencanaan keuangan yang komprehensif dan efektif. Jadi dulunya, Ci, kalau kita mau membicarakan tentang perencanaan keuangan ya, Ci, biasanya kan kita selalu bicara ke orang-orang yang udah usia 40-an atau yang udah mapan. Betul ya, Ci? Iya, betul. Nah, tapi sekarang ini, kalau kita sandwich generation ini, Cici melihat sandwich generation ini sebagai problem nggak, Ci? Kalau nggak di-handle, problem loh bagi anaknya, kasihan. Nah, betul. Maka dari itu, mungkin kita udah nggak perlu lagi, Ci, ngomong sama orang yang umur 40-an ke atas atau yang sudah mapan. Ya. Tapi bahkan kita udah harus mulai ngomong sama misalnya anak yang baru lulus kuliah. Karena kalau misalnya kita nggak benahin ini dari awal, Ci, kan ntar nggak ada waktu. Ya. Karena ini kan kasihan ya, Ci, ya, pasangan muda yang harus support yang di atas, harus support yang di bawah. Ya, betul sih. Nah, jadi balik lagi, Ci, siapa yang punya solusi terbaik, Ci, untuk mengatur perencanaan keuangan seperti ini? Kayaknya yang punya sertifikasi perencanaan keuangan kayaknya. Betul, financial planner itu, Ci. Oke, Ci, next slide-nya akan dibantu sama teman saya. Thank you, Ci. Ayo, next adalah Yunita. Where is Yunita? Ya. Oke, pagi Cilinda. Hai pagi, Yunita. Nah, slide saya sudah kelihatan ya, Ci? Sudah, yes. Oke, saya lanjutin ya presentasi lanjutan dari teman saya Berti. Jadi kan tadi dia bahas tentang fakta kehidupan, benar ya, Ci ya? Ya. Nah, ini fakta yang terakhir nih, Ci, yaitu resiko umur panjang, Ci. Siapa sih di sini yang nggak senang dikasih umur panjang, Ci? Wah, umur panjang sih boleh asal punya duit ya. Betul, Ci. Kalau orang kasih umur panjang, happy biasanya asal dia apa? Dia sehat, bener nggak? Ya. Punya duit, pensiun cukup, bener ya? Ya. Jadi nggak perlu pusing gitu, karena hidupnya panjang, ya udah dia tinggal nikmatin hidup. Cuma, Ci, yang jadi masalah, seperti yang tadi teman-teman saya udah bilang kan ya, bahwa harapan hidup di zaman sekarang ini, teknologi semakin canggih, maka kesehatan pun makin bagus, bener ya? Jadinya harapan hidup setiap orang tuh lebih panjang. Tapi apakah mereka sudah merencanakan tabungannya dengan cukup banyak untuk menghidupi dia di harapan hidup yang makin panjang ini? Nah, kalau misalnya harapan hidup lebih besar daripada tabungannya, itu namanya bukan happy.
happy ending gitu loh, Ci. Itu namanya apa coba, Ci? Tragis ya. Iya, tragis. Itu orang bilang malapetaka gitu ya, Ci ya. Jangan sampai kita mengalami hal itu ya, Ci ya. Nah, di sini saya mau sharing sedikit. Jadi kalau zaman-zaman generasi dulu nih ya. Ya. Tunggu, ini kenapa nggak muncul? Sorry. Tinggal return. Return lagi. Di situ kelihatan muncul nggak? Enggak. Muncul, return aja. Enggak atau kasih next lagi, up and down atau ini. Kelihatan kok ininya. Udah. Oke. Nah, jadi generasi-generasi yang dulu nih, biasa kan kita sama-sama tahu ya, Cia, bahwa kita tuh lahir, terus kita beranjak sekolah, terus akhirnya kita bekerja ya. Nah, biasanya tuh usia-usia dari 0 sampai 20 tahun itu adalah usia di mana kita tidak produktif sama sekali ya, Cia. Jadi kita tidak menghasilkan pendapatan, benar ya. Nah, waktu kita sudah umur 20, biasanya pada generasi dulu mulai bekerja nih. Dia bekerja dari umur 20 sampai umur 50 tahun. Jadi dia bekerja 30 tahun. Waktu dia bekerja itulah dia mulai menyisihkan uangnya, pendapatannya untuk apa? Biasanya untuk mempersiapkan hari tuanya, benar ya, Ci ya? Nah, yang jadi permasalahan adalah gini, waktu dia pensiun, biasanya kan orang dulu bilang, ya udahlah, gue nanti baru sakitnya waktu tua kok, gitu kan ya. Memang pada umumnya orang zaman dulu adalah yang sakit atau yang tua, betul ya? Nggak ada yang muda yang sakit, jarang banget didengar gitu kan. Betul. Hidupnya masih bagus zaman dulu ya. Nah, saat mereka tua itulah mereka baru mendapatkan namanya sakit ya, serious illness. Jadi saat mereka sakit itu mereka menggunakan dana yang sudah mereka tabungkan. Tapi dikarenakan zaman dulu itu harapan hidupnya pendek, paling di umur 60 atau 65 sudah pergi dari dunia ini, jadi nggak terlalu bermasalah untuk kesejahteraan sosialnya di saat masa pensiun gitu loh, karena mereka masih bisa menabung dan juga jangka untuk hidup itu pendek sekali gitu. Nah, berbeda sekali Ci dengan hari-hari sekarang ini. Jadi di zaman-zaman sekarang ini nih, saat ini nih kita nih yang masih ada gitu kan ya. Sama nih, lahir ya kan, terus kita sekolah bahkan sampai kuliah ya. Jadi kita harus 24 tahun itu cuman hidup untuk belajar gitu kan ya. Jadi tidak menghasilkan income. Nah, mulai kerja itu di umur 24 tahun sampai 55 tahun. Cuma bedanya begini, Ci. Di zaman sekarang ini banyak orang sakit bukan karena usia tua. Ya, seperti tadi si Denny ngomong, si Fanny bilang bahwa ternyata sakit itu sekarang banyak banget di usia-usia produktif. Nah, kalau sampai terjadi resiko sakit di usia produktif kita di umur 24 sampai 55 tahun ini, apa yang terjadi? Maka waktu dia sakit, apakah dia bisa mempunyai pendapatan, Ci? Nggak bisa lagi lah. Udah sakit gimana kerja? Ya, betul. Pastinya mereka nggak mungkin bekerja. Dan bahkan mungkin tabungan yang sudah ada, mereka akan pakai gitu kan ya. Maka mau nggak mau, waktu usia produktif ini harus mengalami sakit, maka savingnya akan semakin menipis, semakin kecil gitu kan ya. Nah, ditambah lagi nih, waktu dia pensiun, usianya udah sakit-sakitan, dia pensiun nggak bisa punya pendapatan, savingnya mengecil, sedangkan harapan hidup dia tuh semakin besar. Kenapa? Karena teknologi kesehatan kita makin canggih kan ya. Jadi dia, orang bilang, mati enggan hidup pun mati enggan hidup pun tak segan gitu. Jadi, nggak mau. Ya mati mau hidup pun, gimana tuh peribahasanya lah ya. Nah, jadi, gimana gitu dia bisa mempersiapkan masa tuanya, sedangkan savingnya kecil gitu kan. Bagaimana dengan kesejahteraan sosialnya mereka, Ci? Ya kan? Nah, kesejahteraan sosialnya ini pun semakin panjang karena harapan hidup dia lebih panjang lagi. Di sini saya mau tanya, Ci, pemerintah kita di Indonesia nih, kira-kira mau nggak sih bayarin kita waktu kita sakit? Bayarin kita untuk kita sakit? Nggak mau lah. Terus waktu kita udah pensiun, oke lah kita sehat, emang kita mau bayar kasih duit sama pemerintah? Itu nggak mungkin banget ya, di Indonesia tuh belum ada, nggak seperti pemerintah di Singapura atau di Kanada ya, Ci ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah apa? Kita harus mencegah resiko ini. Fakta ini adalah real gitu kan ya. Jangan sampai kita mengalami tidak punya kesejahteraan sosial di saat kita pensiun, apalagi kita sudah sakit gitu kan. Makanya kita harus mempunyai kesejahteraan sosial yang kita persiapkan dari sekarang. Dari diri kita sendiri gitu kan ya. Nah, makanya di sini kita butuh yang namanya pengaturan dana usia masa tua dan masa pensiun yang panjang. Kita perlu yang namanya beli
commercial insurance, Ci. Nah, commercial insurance ini itu apa, Ci? Apakah BPJS gitu kan? Apa itu ya? Ya, commercial insurance itu adalah perusahaan asuransi ya, Ci. Jadi asuransi swasta yang kita siapkan waktu kita produktif gitu loh. Nah, Cici pernah dengar nggak? Nih saya mau cerita ya, Ci ya. Jadi saya pernah dengar cerita teman saya bahwa kenapa sih ada orang Amerika yang maksudnya gini, temennya itu pengen banget kalau udah tua tuh tinggalnya di Amerika, Ci. Kalau bisa ganti warga negara, dia ganti dari warga negara jadi warga negara Amerika. Kenapa ya? Karena kalau dulu itu di Amerika, itu kalau sakit diobatin, Ci. Terus kalau misalnya tua, itu dibiayai. Jadi ada dana pensiun dari pemerintah. Cuman sekarang itu udah nggak seperti itu, Ci. Karena karena Cici pernah dengar juga Yunani ya, bahwa pada beberapa tahun lalu itu mereka bankrupt ya. Iya. Pernah dengar ya, Ci ya, berita itu ya. Nah, itu kenapa? Karena pada akhirnya pemerintah itu sudah tidak mampu lagi untuk membiayai kebutuhan seperti biaya sakit dan pensiun itu loh. Jadi itu karena cukup besar banget biayanya. Nah, apalagi nih, Ci, kalau di Indonesia itu kayaknya nggak mungkin banget ya, Ci. Iya, betul sih. Jadi, ya, makanya, Ci, dari saat inilah kita harus memiliki pengaturan dana pensiun kita untuk jangka yang panjang. Nah, lagi-lagi saya bertanya, Ci, siapa sih yang punya solusi untuk mempersiapkan dana pensiun dan dana masa tua kita itu yang panjang gitu loh. Kayaknya harus ada financial planner ya. Bantu, nah, ya. Makanya saya di sini, Ci, saya financial advisor Cici di hari ini gitu. Oke, Ci. Kita lanjut ya, Ci. Nanti kita bahas lebih detail lagi. Nah, di sini saya mau sharing, Ci, ke Cici. Dia ada 6 produk di pasar. Nah, Cici pernah dengar nggak sih ada barang yang namanya barang ditolak? Ya. Barang ditolak itu apa? Ya. Barang yang kita pun tidak mau membelinya, apalagi kita suruh orang lain buat beli. Contohnya apa? Saya bukan pencinta alkohol, masa saya kujuk-kujuk tawarin Cilinda, Cilinda lu beli nih ya, pokoknya alkoholnya enak banget gitu kan ya. Kan itu sesuatu barang yang ditolak karena saya sih tidak mengkonsumsinya. Atau misalnya rokok gitu kan ya, saya tidak merokok, Cilinda tidak merokok, tapi saya nawarin Cilinda rokok, itu kan sesuatu yang ditolak gitu kan. Jadi sesuatu yang tidak mau kita beli dan kita juga tidak mau mempengaruhi orang lain untuk membelinya gitu loh. Ya. Nah, yang kedua ada barang apa? Barang yang disebut dengan barang pilihan. Jadi ini bukan barang yang wajib untuk dimiliki gitu loh. Ini boleh dipilih. Contohnya apa? Contohnya ini kayak traveling gitu kan ya. Boleh dong, Cilinda pilih pengen travelingnya naik pesawat, naik kapal, atau naik darat. Boleh ya? Atau boleh nggak Cilinda pilih, gue nggak mau pergi, gue maunya stay at home aja. Gitu. Jadi itu bukan sesuatu yang wajib seperti traveling, pergi liburan itu ya, Ci ya. Benar ya, Ci ya? Kan suka-suka kita yang punya duit ya, Ci. Benar ya. Nah, terus yang ketiga itu adalah barang apa, Ci? Barang tambahan, Ci. Barang tambahannya apa sih? Barang tambahan suplementer itu contoh gini. Cilinda kalau misalnya lihat spraynya udah buluk nih, udah jelek, udah bosan gitu kan, tidur kayaknya kurang nyenyak nih sama spray itu gitu loh. Pasti pengen dong beli spray baru. Waktu Cilinda beli spray baru, mungkin nggak beli bantal lama gulingnya? Oh iya, bisa jadi. Beli spray doang nih, nggak beli bantal lama guling nih, nggak matching dong. Bisa jadi beli dong ya. Makanya pasti mau nggak mau orang jual beli spray beserta bantal dan guling, kalau bisa sama selimutnya, benar ya, Ci ya? Nah, itu yang namanya adalah barang suplementari, yaitu barang tambahan gitu loh. Ya. Dan yang keempat adalah barang necessity. Necessity itu apa? Kebutuhan pokok. Jadi kebutuhan pokok itu seperti apa? Ya nggak mungkin dong kita sebagai makhluk hidup tuh pasti harus punya 3 kebutuhan. Itu apa? Makanan, nasi, benar ya. Yang kedua apa? Baju, ya kan? Kalau saya nggak makan, tadi Cilinda udah bilang, hari ini nggak makan, besok nggak makan, 3 hari nggak makan, pada nggak makan, ya udah dadah gitu. Nah, kalau yang baju gimana? Kalau baju, ya nggak mungkin dong, saya kan harus pakai baju gitu kan. Masa saya ngobrol sama Cilinda nggak pakai baju gitu kan. Jadi itu sesuatu yang wajib, pokok, wajib harus ada, pokoknya gimana pun caranya gitu ya. Nah, terus barang yang kelima apa? Barang yang kelima itu adalah barang berharga. Barang berharga itu adalah sesuatu yang nilainya tinggi, Ci. Ya kan, jadi contohnya apa? Contoh nih, saya lagi ngobrol sama Cilinda nih, itu saya pakai antingnya berlian misalnya gitu kan. Nih orang langsung lihat tuh berliannya berapa berat tuh berapa gitu karat kan. Ya? Berapa karat atau misalnya
saya pergi bawa tasnya yang branded gitu kan ya. Jadi itu sesuatu yang memang berharga dan bernilai tinggi gitu loh. Jadi itu barang-barang yang mungkin belum semua orang juga memilikinya ya Ci ya. Jadi ya kita semua juga kan pasti di sini pengen ya memiliki barang-barang berharga itu. Dan yang terakhir adalah apa? Barang yang mewah, luxury gitu loh. Jadi barang mewah ini fungsinya apa? Biasanya sih cuma pengen pamer doang gitu loh. Nunjukin status, gue pokoknya udah hebat loh. Lu udah beli apa aja gitu loh. Ya kan? Pasti kita pengen lah ya dari sisi manusia itu pengen apa ya? Show off ya Ci ya. Nunjukin barang mewah gitu kan ya. Nah, dari 6 produk di pasar ini, Ci, setelah saya sharing ke Cici, saya pengen nanya nih sama Cilinda. Kira-kira, Ci, tadi kan kita udah bahas ya tentang resiko, fakta kehidupan, dan asuransi itu adalah pilihan, tapi kita butuh perlindungan kan ya. Nah, asuransi jiwa sendiri ini nih ya, masuk kategori produk yang mana sih, Ci, di pasar? Apakah barang yang harus ditolak, barang tambahan, barang pilihan, barang kewajiban pokok, barang berharga, atau barang mewah? Kayaknya kewajiban pokok ya. Wajib ya? Wah, saya suka sama Cilinda. Berarti dia udah open mindset banget sama asuransi ya, Ci ya. Karena udah merasakan bahwa asuransi itu adalah sesuatu necessity ya, barang kebutuhan ya, wajib ya. Nah, saya mau kasih contoh di ini ya. Jadi apa namanya? Kayak perjalanannya asuransi lah di dunia gitu kan ya. Bahwa pada tahun 60-an sampai 70-an itu asuransi adalah sesuatu yang ditolak. Bener ya? Mungkin orang bilang, "Ih, ngapain sih lu ngomongin asuransi mulu, nyumpain gue mati ya?" gitu. Ya kan? Itu tahun 60-an tuh mungkin tahunnya papa mama saya gitu kan ya. Nah, masuk di tahun 80-an itu adalah masuk barang sebagai opsional. Jadi asuransi itu adalah pilihan. Jadi kita boleh pilih nih, mau punya asuransi atau enggak. Kalau pengen punya asuransi apa gitu loh. Jadi memilih. Jadi udah bisa milih gitu ya. Nah, di tahun 90-an, mungkin waktu saya SD gitulah ya, SD SMP lah. SMP nggak ya? Nah, itu masuk dalam barang tambahan, Ci. Barang tambahan tuh apa? Jadi, waktu saya misalnya pengen, apa ya, beli rumah misalnya, jadi punya asuransi tambahan gitu kan, itu asuransi meninggal gitu kan ya. Kalau saya meninggal, rumahnya lunas gitu loh. Jadi itu udah masuk ke tambahan. Bener ya, Ci ya? Nah, betul. Di zaman 2000-an nih, zaman milenial, yang katanya milenial. Ya, saya sih masih angkatan milenial kali ya. Nah, ini adalah satu kebutuhan wajib pokok gitu loh. Jadi hari gini nggak ada asuransi, kemana aja lo gitu. Nah, itu jadi mungkin sudah mulai apa ya, pendekatan pasarnya itu udah mikir, oh orang itu butuh asuransi, oh orang itu butuh proteksi kesehatan, oh orang itu butuh yang namanya perlindungan gitu kan ya. Nah, kalau hari ini Ci, asuransi itu adalah barang yang bernilai, Ci. Ini saya rasain banget. Kenapa? Karena hari ini itu Cici ipar saya sedang berjuang, Ci, di ICU. Itu melawan penyakit COVID. Ya, kita tadi udah dengar ya, COVID itu luar biasa banget penularannya. Kita nggak pernah tahu. Kita udah jaga prokes dengan baik, ternyata masih bisa tertular. Itu sempat di IGD, sempat dia tuh positif 1 minggu, saturasi sempat drop di 48. Jadi sempat kita cari rumah sakit keliling 3 hari tuh nggak ketemu, Ci. Akhirnya kita cari namanya oksigen ya. Gimana pun cara kita cari oksigen, dan ternyata puji Tuhan dia dapat di IGD Husada waktu itu. Nah, waktu di IGD Husada, dia tambah stres, Ci. Karena pagi dia masuk, pagi itu pula ada yang meninggal 1, sorenya meninggal 2, malamnya meninggal lagi 2. Dia tambah stres lah. Jadi hari-hari di IGD itu dia malah drop, bukannya dia lebih baik saturasinya gitu. Sampai akhirnya kita minta untuk waiting list ke kamar isolasi. Dan itulah bernilainya, Ci, karena waktu kita dapat kamar isolasi itu, orang admit pertama kali cuma tanya gini, ini mau bayarnya pakai apa ya, Pak? Karena biaya COVID itu mahal loh, sekarang kurang lebih habisnya 150 juta sampai 200 juta. Itu di kamar isolasi. Belum ICU. ICU itu kita masih waiting list gitu kan. Jadi waktu itu pokok ipar saya cuma mikir, saya maunya pakai asuransi karena saya ada asuransi. Jadi kebayang nggak, Bu Cilinda, kalau misalnya kita nggak ada asuransi hari ini? Itu nyawa loh, maksudnya kita harus bertarung dengan apa ya, kita harus punya ready cash. Kalau nggak ada ready cash, apakah kita bisa masuk kamar isolasi itu? Kalau nggak ada ya nggak bisa gitu kan ya. Nah, makanya di situ saya bilang bahwa asuransi ini adalah hari ini adalah barang yang bernilai sekali. Itu ya, Cilinda ya. Nah, mungkin di hari esok, Cilinda,
itu adalah satu barang yang kemewahan. Ya, jadi mungkin kalau nanti punya anak nih, Celinda nih, nanti kalau punya pacar harus tanya dulu, lu udah punya asuransi belum? Kalau nggak mau punya anak punya asuransi, jangan nikahin ya. Gitu. Iya. Atau kamu nggak punya asuransi, jangan jadi mantu gue gitu. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ya, Celinda ya, bahwa asuransi itu juga perjalanannya sampai hari ini itu sudah banyak orang yang buka mindset untuk bahwa asuransi itu adalah barang yang bernilai dan akan menjadi barang yang mewah ya, Ci. Nah, di sini adalah kebutuhan akan perlindungan. Jadi saya mau jelasin kebutuhan perlindungan di dunia ya mengenai asuransi ini. Mungkin 50 tahun-tahunnya kayak tahun 60-an tadi saya bilang, itu pendekatan di pasar mengenai asuransi itu masih 0%, Ci. Jadi mungkin baru muncul ya asuransi itu karena ada resiko-resiko yang tadi dijelaskan nih, makanya ada perusahaan asuransi ya. Nah, waktu itu pasar baru muncul mungkin baru meng-cover yang namanya kematian, cacat, benar nggak? Dan waktu itu masyarakat di dunia juga mikir, apaan sih nih perusahaan nyumpain kita mati? Dari tadi lagi saya bilang, jadi pendekatan pasar tuh masih minim sekali. Mungkin orang-orang belum memiliki gitu loh polis-polis asuransi ini. Tapi 50 tahun kemudian ya kan, 10% penetrasi di pasarnya sudah mulai memiliki beberapa polis nih orang-orang di dunia nih. Jadi mereka mulai aware gitu bahwa mereka harus punya perlindungan meninggal, perlindungan kecelakaan, terus mungkin sudah mulai masuk ke perlindungan rumah sakit ya, Ci ya. Nah, 40 tahun kemudian berjalannya waktu, pasar ini, asuransi ini udah masuk ke pasar yang berkembang, Ci. Kenapa? Karena sudah 50% orang di dunia ini sudah menyadari bahwa, kita nih harus punya asuransi gitu loh. Mungkin udah masuk ke barang yang tadi kebutuhan itu loh. Udah mulai, gue butuh nih perlindungan meninggal, kecelakaan. Gue butuh yang namanya hospital and surgical. Gue butuh yang namanya high-end medical. Terus gue juga butuh nih tabungan dan investasi melalui produk asuransi ini gitu loh. Lalu berjalannya waktu, Ci, 60 tahun ke depan, mungkin nih ya, ini kan kita masih masuk pasar berkembang nih asuransi ya. 100% lagi, 60 tahun ke depan, mungkin 100% itu sudah menjadi pasar yang matang asuransi itu. Kenapa? Karena sudah banyak, tidak bicara melulu asuransi itu mengenai mati, sakit gitu loh. Tapi melalui asuransi kita bisa persiapkan apa? Dana pensiun, seperti tadi saya cerita. Dan teman-teman saya cerita bagaimana caranya memutuskan rantai generasi sandwich gitu kan ya. Terus long term care gitu. Nah, bagaimana dengan 100 tahun ke depan pasar asuransi ini? Ya kan? Seperti di Hong Kong, Taiwan, itu sudah 140%. Bahkan satu orang itu yang tadinya awal cuma punya satu polis, mungkin ke depannya mereka akan punya 10 sampai 15 polis, Ci. Ya, karena mereka udah semakin tahu bahwa asuransi ini adalah satu barang yang mewah suatu hari nanti. Jadi mereka punya polis kesehatan, polis meninggal, polis warisan, polis dana pensiun. Benar nggak ya? Setuju ya, Ci ya? Nah, semakin maju, ya kan, dunianya, negaranya, maka pendidikan pun semakin maju. Setuju nggak, Ci? Pendidikan rakyatnya, masyarakatnya makin maju. Maka orang-orang yang masyarakat di pasar maju ini akan semakin mengerti dan tahu gitu loh bahwa dia butuh memiliki asuransi. Ya, itu sih, Ci, sekian presentasi dari saya. Kayaknya dia udah mau jadi pengajar nih.